Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. akan mempresentasikan training konflik masalah di makalah saya, yaitu konflik organisasi yang berada di internal manajemen konflik antar divisi purchasing dan gudang. Sebelum saya memasuki konflik, saya akan memberikan 3 pertanyaan pretest dulu. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan konflik organisasi menurut Robin and Judge 2018? Apakah cukup? Apakah cukup jelas? Cukup. Yang kedua, mengapa konflik antara divisi dan antara divisi purchasing dan divisi gudang dapat dikategorikan sebagai konflik tugas dan konflik sumber daya? Apakah jelas? Cukup jelas. Yang ketiga, bagaimana penerapan gaya penyelesaian konflik kolaborasi menurut Thomas Kilmann dalam kasus konflik antar divisi tersebut? Apakah cukup? Cukup. Cukup. Boleh sebelum menjawab saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Tiga. Izin menjawab pertanyaan nomor satu, yang apa yang dimaksud dengan konflik organisasi menurut Robbins and Judge 2018? Konflik Boleh. organisasi adalah suatu proses ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah memengaruhi atau berpotensi memengaruhi kepentingan secara negatif. Konflik biasanya muncul karena perbedaan tujuan, persepsi, atau keterbatasan sumber daya alam organisasi. Mungkin cukup sekian jawabannya Eh, saya. Cukup. Apakah Widya ada penambahan apa cukup? Cukup. Cukup. Boleh selanjutnya pertanyaan kedua dijawab dengan siapa? Saya izin menjawab pertanyaan nomor 2. Boleh, Widya, silakan menjawab. Jadi, konflik tugas terjadi karena perbedaan cara pandang dalam menjalankan pekerjaan, yaitu forecasting berfokus pada efisiensi biaya melalui pembelian besar, sedangkan gudang berfokus pada keteraturan dan keamanan penyimpanan barang. Konflik sumber daya muncul karena keterbatasan kapasitas gudang sebagai sumber daya fisik yang harus dikelola secara optimal. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jawaban Widya, terima kasih. Apakah Raisa ada penambahan apa cukup? Tidak cukup. Cukup, boleh. Untuk pertanyaan terakhir, boleh dijawab dengan siapa? Boleh dengan aku. Yang pertanyaan bagaimana penerapan gaya penyelesaian konflik kolaboratif menurut teman Kilman dalam kasus konflik antar divisi tersebut. Jadi pendekatan kolaboratif diterapkan dengan mempertemukan kedua divisi untuk berkomunikasi secara terbuka, mengidentifikasi kepentingan masing-masing, serta menyusun solusi bersama. Contohnya adalah kesepakatan penggunaan data stok secara real time dan koordinasi sebelum melakukan pembelian dalam jumlah besar. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jawabannya cukup. Apakah Widya ada penambahan? Apakah sudah atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Pretest sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke pembahasan konfliknya. Sebelum memasuki konflik, saya izin terlebih dahulu untuk bertanya. Bentar. Baik, baik, pada video ini kita akan melakukan simulasi manajemen konflik dalam organisasi. Konflik yang akan dibahas terjadi adalah divisi purchasing dan divisi gudang. Saya Irfan sebagai mediator yang akan membantu kedua pihak mencari solusi bersama. Eh, Dari sisi forecasting, kami melakukan pembelian dalam jumlah besar karena ada diskon yang signifikan dan supplier. Kebijakan ini bertujuan menekan biaya yang mendukung efisiensi sebuah perusahaan. Masalahnya, kapasitas gudang kami terbatas. Jika barang datang terlalu banyak dalam waktu bersamaan, risiko penumpukan dan kerusakan barang menjadi tinggi. Kami sering dianggap penyebab masalahnya, padahal target efisiensi tetap harus tercapai. Di sisi lain, jika barang rusak atau gudang tidak tertara, yang disalahkan tetap divisi gudang.
Oh, baik. Saya melihat bahwa konflik ini persoalan pribadi dari Mbak Raisa dari divisi gudang dan Mbak Widya dari divisi purchasing. Ini adalah perbedaan kepentingan kerja. Purchasing fokus pada efisiensi harga, sementara gudang fokus pada kapasitas dan keamanan barang. Keduanya sama-sama penting. Untuk Widya, apa kebutuhan utama dari divisi purchasing? Kami membutuhkan fleksibilitas membeli dalam jumlah besar ketika harga sedang sedang rendah agar target efisiensi biaya tercapai. Oke, terima kasih. Saya paham. Untuk Ica, bagaimana dengan kebutuhan divisi gudang, Ica? Kami membutuhkan informasi pembelian lebih awal dan batas stok yang jelas supaya pengelolaan gudang tetap aman dan Oke. tertata. Oh, oke, saya paham. Berarti artinya konflik ini merupakan konflik tugas dan konflik sumber daya. Saya mengusulkan untuk kalian berdua dari divisi gudang dan divisi purchasing, yaitu solusinya win ke win. Pertama, dibuat sistem informasi stok bersama yang dapat diakses oleh purchasing dan gudang secara real time. Kemudian yang kedua, setiap pembelian dalam jumlah besar harus koordinasi dan kesepakatan bersama berdasarkan kapasitas gudang dan proyeksi penjualan. Eh, Dengan boleh data Widya? stok yang jelas, ya, dengan data stok yang jelas, kami bisa merencanakan pembelian lebih realistis. Boleh untuk Ica, apakah ada pendapat? Dan kami bisa menyiapkan ruang penyimpanan lebih awal atau menyesuaikan alur barang. Oke, berarti artinya kalian setuju. Baik, kita sepakat untuk meningkatkan komunikasi lintas divisi dan menggunakan indikator kinerja bersama agar tujuan kerja tidak saling bertabrakan. Ya, Apakah saya ada setuju. Oke, Ya, saya setuju untuk melakukan koordinasi sebelum pembelian besar yang akan dilakukan. Kami juga siap menyesuaikan operasional jika informasi diberikan sejak awal. Oh, baik. Jika kalian setuju dan siap, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa konflik dalam organisasi adalah hal yang wajar. Dengan komunikasi yang terbuka dan pendekatan kolaboratif, konflik dapat dikelola menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak. Apakah kalian semua mengerti dan bisa melaksanakannya? Siap. Siap mengerti. Terima kasih. Oke, untuk simulasi konflik sudah selesai. Saya akan memberikan proses 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama, analisislah penyebab utama terjadinya konflik antara divisi purchasing dan divisi gudang. Apakah cukup? Cukup. eh yang kedua, nilailah efektivitas mekanisme integrasi lintas divisi dalam mengurangi konflik organisasi. Apakah cukup? Cukup. Yang ketiga, rancanglah satu solusi strategis yang dapat mencegah konflik serupa terjadi di masa depan. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Sebelum menjawab, saya akan memberi kalian waktu 5 menit. 5 menit dari sekarang 3. Oh baik, untuk Baik. 5 menit sudah berlalu, saya akan memberikan jawaban. Eh, kes- saya akan memberikan kesempatan kalian jawaban. Boleh? Siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan pertama. Boleh, Mbak Widya. Jadi, jadi penyebab utama konflik adalah ketidaksinkronan perencanaan kerja dan kurangnya transparansi informasi tentang stok. Purchasing mengambil keputusan pembelian berdasarkan target efisiensi harga, sementara gudang bekerja berdasarkan kapasitas ruang dan resiko kerusakan barang. Perbedaan fokus ini memicu kesalahpahaman dan saling menyalahkan antar divisi. Apakah sudah cukup jawabannya? Sudah. Baik, nomor 1 sudah dianggap cukup. Oh, baik. Selanjutnya nomor 2 bisa dijawab dengan siapa? Saya baik. Untuk pertanyaan nomor 2, nilailah efektivitas mekanisme integrasi lintas divisi dalam
konflik organisasi, itu mekanisme integrasi lintas divisi dinilai efektif karena mampu menjembatani perbedaan kepentingan antar unit kerja. Melalui koordinasi rutin, komunikasi formal, dan sistem informasi bersama, organisasi dapat menyelaraskan tujuan kerja sehingga konflik tidak berkembang menjadi konflik destruktif. Sekian. Oh, cukup. Sekian. Apakah Wida cukup menolak apa menerima? Menerima. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir nomor 3. Boleh dijawab dengan siapa? Boleh dijawab dengan saya. Boleh, Mbak Wida. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 itu, solusi strategis yang dapat diterapkan adalah penerapan kebijakan dengan pengambilan keputusan bersama dalam pembelian barang skala besar. Nah, kebijakan ini tuh didukung oleh sistem inventaris terintegrasi dan indikator kinerja bersama, agar setiap divisinya itu mempertimbangkan efisiensi tentang biaya sekaligus kapasitas dan risiko yang operasional. Mungkin sekian jawaban dari saya. Oke, semua jawaban sudah terjawab dan juga mediasi konflik sudah terselesaikan untuk materi hari ini dan untuk masalah hari ini. Saya saya anggap cukup, cukup sekian dan terima kasih. Saya cukup sekian dan terima kasih untuk keduanya. Bisa saling bekerja sama untuk kedepannya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.